Baik Bapak Ibu dan para hadirin, selanjutnya kita akan memasuki sesi Fintech Visionary Talk dengan topik Enabling Digital Public Infrastructure to Accelerate Fintech Innovations and Achieve Wider Outreach. Sesi ini akan dipandu oleh Direktur Polisi Plus Bapak Raffi Seif. Bapak Raffi Seif adalah pendiri dan Direktur Eksekutif Polisi Plus. Beliau merupakan seorang ahli strategi dengan pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang perencanaan strategis, advokasi, analisis kebijakan, dan riset. Pengalaman beliau termasuk bekerja sama dengan lembaga akademisi internasional, pemerintah asing, LSM, CSO. Bapak Raffi Seif juga aktif dalam advokasi kebijakan, termasuk pengembangan studi QR Code di Indonesia dan penulisan white paper tentang perkembangan pasar karbon di Indonesia. Baik, Bapak Raffi Seif, sudah bersiap? Kami persilakan untuk memandu sesi diskusi Fintech Visionary Talk. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Mbak MC, terima kasih ya introduction-nya. Semoga nggak kepanjangan ya. Jadi, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed panelists, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Raffi selaku moderator dalam acara sesi hari ini. Senang banget bisa berhadapan dengan Bapak Ibu dengan tema acara di The 5th Indonesia Fintech Summit and Expo 2023 yang menyertai bulan Fintech Nasional 2023 dengan tema Visionary Talk, Enabling Digital Public Infrastructure to Accelerate Financial or Fintech Innovations and Achieve Wider Outreach. Wah, jadi Bapak Ibu ini benar-benar visioner sekali karena tentu saja wider outreach atau infrastruktur digital publik menjadi wadah, bukan hanya menunjukkan pertumbuhan negara, tetapi menjadi cara, peluang untuk masyarakat luas meraih cita-cita dan mimpi mereka. Dalam diskusi hari ini, kita akan diskusi terkait aspek-aspek yang cukup relevan dengan tema ini, termasuk peran IDP dalam mengakselerasi inovasi fintech, tantangan keamanan, serta dampak terhadap digital identity. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk menyambut dan mengundang para praktisi, para pionir, yakni para panelis. Saya mulai yang pertama dulu, yakni Bapak Arief. Dipersilakan Bapak Arief, monggo. Jadi Bapak Ibu, sebagai konteks, Pak Arief adalah seorang pionir dan telah menduduki beberapa jabatan strategis di asosiasi. Dan sekarang beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Beliau juga adalah anggota Dewan Profesi dan Asosiasi dari Masyarakat Telematika Indonesia. Dan pekerjaan saat ini antara lain adalah sebagai Direktur Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Selamat sore Pak Arief, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kedua selanjutnya kita menyambut Ibu Sati Raswanto. Dipersilakan Ibu Sati. Janjuk banget. Terima kasih Ibu Sati karena sudah bersedia mengisi panel hari ini. Sebagai konteks tentang Ibu Sati adalah co-founder dan presiden dari Vida Digital Identity. Jangan lupa slogannya, bikin bahagia. Alhamdulillah kata Ibu Sati. Klik tempel kirim.
Sebagai konteks, Ibu Sati adalah alumni dari University of Melbourne, meraih Master of Financial Planning. Mungkin setelah ini kita bisa bahas-bahas financial planning sedikit, boleh ya Bu Sati? Sekalian dapat advice. Dan sebelum itu Bu, beliau adalah Managing Director serta pendiri dari Endeavor Indonesia. Saat ini Ibu Sati juga adalah Deputy Sekretaris Jenderal dan Kepala Tim Tugas Perlindungan Data Pribadi di Asosiasi Fintech Indonesia. It's nice to have you, Ibu Sati. Baik, last and certainly not the least, saya ingin mengundang Ibu Maria Tambunan. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah dong kepada para panelis yang sudah komplit siap siaga untuk acara Visionary Talk. Tapi sedikit konteks terkait Ibu Maria Tambunan. Beliau adalah Digital Development Specialist di Bank Dunia atau World Bank dan 13 tahun ya di dunia digital infrastructure. Ibu Maria terlibat dalam memperkuat kapasitas reformasi birokrasi pemerintah dan mengelola proyek identitas digital Indonesia dalam kerangka inisiatif ID 4D untuk Bank Dunia. Luar biasa, ID4D, jadi ID4D. Mudah-mudahan menjadi ide untuk kita berempat semua, ID4D baru. Jadi kita mulai with the first round of questioning. Pertama kepada Pak Arief sebagai pelopor dan pejuang terhadap penetrasi internet di Indonesia. Sebenarnya mungkin selaku Ketua Umum APJI, Pak Arief bisa memberikan kita konteks situasinya seperti apa sekarang dalam segi penetrasi internet di Indonesia dan peran APJI di mana. Kalau saya tidak salah, saya sempat stalking Bapak Ibu websitenya APJI, ada beberapa program prioritas menarik ya. Yang pertama dalam segi usulan regulasi, yang kedua dalam segi ekosistem, dan bahkan pengabdian masyarakat juga dan sosialisasi. Mungkin Pak Arief bisa berkembang dari situ, silakan Pak Arief. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, Mas Raffi dan juga dua teman saya yang cantik sebelah kanan. Duo Sri Kandi. Jadi di Indonesia ini sebenarnya kita ngomongin penetrasi internet dulu aja ya. Kita kan setiap tahun selalu mengadakan survei pengguna internet Indonesia dan ini bisa di-download secara gratis. Dan itu fungsi kita kepada masyarakat, salah satunya. Betul. Jadi kita lihat tahun 2023 ini pengguna internet itu 78,1%. Berarti sekitar 215 juta jiwa dari sekitar 275 juta jiwa. Sebenarnya kalau dari tahun sebelumnya angka ini hanya menaik 5 juta jiwa, sekitar 1%. Oh wow. Betul, tapi di era pandemi dari 2019 ke 2022 itu naiknya kurang lebih hampir 50 juta jiwa. Jadi dari 170 sampai ke 210 jutaan ketika itu. Dalam waktu mungkin kurang dari 3 tahun. Jadi di pandemi itu emang kita dipaksa untuk berdigitalisasi. Nah ini nyambung sama pertanyaannya juga. Kondisi kita seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngomong berapa tahun terakhir ini kita udah getting better. Jadi ISP di Indonesia ini ada 1012. Karena setiap saya naik panggung nih, setiap hari naik panggung, setiap hari angkanya berubah. Tapi saya masih pakai data kemarin 1012. Itu ISP ya, Internet Service Provider Indonesia. Setiap hari ada ISP baru yang lahir. Nah, ini bisa jadi indikator bahwa memang animo ya, kali animo kebutuhan akan kebutuhan infrastruktur digital ini khususnya internet tuh gila banget. Kalau nggak ada demand nggak mungkin kan ada pengusaha baru di industri komunikasi. Simpelnya begitu. Dan mereka ini bukan lagi dari kota-kota besar, bukan dari PT Jakarta, PT Bandung nggak gitu. Ini PT mungkin dari kota kabupaten mana gitu yang kita sendiri mana ya gitu. Kita perlu lihat di map dulu kali untuk make sure dari mana. Jadi maksudnya sampai ke daerah yang kota kecil animonya tinggi banget. Nah ini juga sebenarnya bagian dari program kita. Tadi meningkatkan banyaknya ujung tombak, tapi di dunia sebenarnya yang ISP-nya ada 1000 ini cuma di Indonesia ya, di negara lain nggak ada. India aja setahu saya nggak sampai 400, itu udah banyak. Di Indonesia sampai 1000 lebih. Tapi tadi
Masalahnya internet di kita belum merata, masih ada gap sekitar 20% tadi. Nah itu yang tugas kita, tugas Abdi juga terus ngebantu pemerintah juga bersama pemerintah. Karena ini bukan tugas yang mudah kali ya, karena di Indonesia tuh berpulau-pulau, pelosok-pelosok, gunung-gunung, jauh-jauh deh pokoknya. Dan itu memang satu yang menyulitkan kita. Karena tadi dari 1000 itu tuh 99% saya bilang swasta. Nature-nya pengusaha swasta adalah berbisnis di tempat-tempat yang komersialisasi. Ya pasti menghitung, ada matematikanya, ada nilai ekonominya dan lain-lain kan. Jadi mereka lebih memilih sebenarnya untuk membangun di area-area yang komersial. Nah ya tadi area yang pinggir-pinggirnya tadi ya kita makanya bilang nggak semua mau main, makanya itu juga bagian dari tugas pemerintah juga sih sebenarnya untuk membantu mereka yang daerah 3T tadi. Nah di luar itu ya tadi fungsi di luar itu pelayanan kita masyarakat ya pasti literasi digital. Kita banyak juga ngebantu lembaga-lembaga literasi digital untuk program-program mereka karena mereka ini yang reach benar-benar sampai ke masyarakat. Karena kita punya keterbatasan juga untuk personil untuk sampai jangkauan. Nah, kita berpikir setelah ada connectivity kalau nggak ada literasi digitalnya nggak akan produktif karena nggak mungkin ketika ada internet yang pertama kali dia install adalah fintechnya Mbak Vida mungkin Mbak Satia nggak mungkin begitu ya. Pasti mereka maunya yang senang-senang dulu gitu ya. Atau mereka langsung download e-commerce, langsung di foto-foto, langsung berjualan. Atau langsung anak-anaknya semua buka aplikasi belajar. Itu udah nggak mungkin. Jadi pasti akan dipakai untuk hal-hal yang basic, entertainment dan lain-lain. Dan itulah pentingnya kenapa literasi. Lalu sebelumnya saya dengerin juga masalah cyber security itu udah dibahas tadi ya. Itu juga penting. Jadi memang sebenarnya bukan hanya connectivity-nya juga, tapi literasi dan Abdi juga selain tadi mendukung connectivity-nya juga melalui anggota dan program-program pemerintah termasuk regulasi yang kita dorong juga. Dan juga tadi fungsi kepada masyarakatnya itu yang menurut kita juga penting ya. Karena kita sebagai pengelola alamat IP juga di Indonesia, kita punya satu tugas lah sebenarnya mengembalikan ini ke masyarakat. Ya kira-kira gambarannya gitu Pak Mas Raffi. Luar biasa Pak Arief, sangat komprehensif dan sebenarnya yang kita bisa pelajari dari apa yang diucapkan oleh Pak Arief adalah it's more than just delivering internet. It's about maintaining an ecosystem. Karena di situ bagaimana kita bisa mendidik juga masyarakat untuk menjadi masyarakat yang, dan ini juga diskusi tadi juga bagaimana kita shift dari konsumtif menjadi produktif dan kita semua mempunyai peran untuk menyukseskan itu. Speaking of role, saya ingin memberikan floor kepada Ibu Sati dari Vida. Menarik sekali Bapak Ibu ya, business model dari Vida sebagai certificate authority. Mungkin Bu Sati bisa memberikan konteks terkait itu dan peran dari Vida itu tersendiri dalam mendukung ekosistem digital khususnya digital identity. Monggo Bu Sati. Ya, selamat sore teman-teman. Makasih Mas Raffi, Mas Arief, Mbak Mariani. Jam ini nih, dead zone ya. Betul. Semoga masih berfaedah. Betul. Kalau kita bicara tadi Mas Arief udah banyak cerita mengenai ekosistem dan kita ngomongin infrastruktur, ya, infrastruktur digital publik gitu kan ya, IDP topik kita sore ini. Tapi kalau kita berpikir infrastruktur, sebenarnya infrastruktur tuh apa sih gitu ya? Kalau kita pikir infrastruktur fisik, tadi kita di belakang sempat ngobrol-ngobrol, kita bangun jalan, itu adalah infrastruktur fisik yang apakah yang dipakai jalan itu untuk pergi ke sekolah, apakah dia untuk pergi ke kantor, apakah dia hanya untuk main-main aja gitu, itu bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi kalau kita berpikir infrastruktur digital publik, sebetulnya konsepnya kan mirip, di mana kita membangun satu jalan gitu ya, yang di atasnya kemudian orang itu bisa berinteraksi, bisa melakukan berbagai macam hal dan bisa meng-unlock berbagai macam hal. Nah kalau kita bicara mengenai infrastruktur digital publik atau IDP, itu sebetulnya ada beberapa pilar gitu ya, tapi mungkin 3 yang utama. Yang pertama adalah digital identity, yang kedua adalah data sharing. Tadi di panel sebelumnya banyak berbicara mengenai itu Pak Hanung. Yang ketiga adalah payment gitu. Kenapa digital identity itu penting? Karena untuk masuk ke infrastruktur tersebut adalah infrastruktur untuk masuk ke dalam satu ekosistem. Bagaimana caranya supaya pemain yang masuk ke dalam ekosistem itu adalah pemain yang terpercaya, dia masuknya aman, pada saat dia masuk ada standar tertentu yang memverifikasi dia supaya semua pemain itu standarisasinya sama. Jangan sampai ada pemain yang masuk gitu ya ke dalam satu ekosistem,
ada yang dicek seluruh kredensialnya, ada juga yang enggak, main masuk aja, sehingga ekosistem tersebut menjadi tidak aman. Gitu. Jadi kalau di dalam di VIDA itu sebenarnya kita ada 3 pilar. Yang pertama adalah verifikasi identitas. Verifikasi identitasnya juga satu, tentunya ada standar tertentu yang digunakan. Kedua, sumber datanya juga berdasarkan sumber data akurat, yaitu Dukcapil. Kemudian ada elemen seperti artificial intelligence gitu ya, di mana untuk orang tadi untuk menghindari fraud, suatu orang masuk di dalam verifikasi identitas itu juga kita harus terus berkembang supaya melawan AI dengan AI gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua itu sebenarnya tanda tangan elektronik gitu ya. Pada saat kita melakukan transaksi, jadi seluruh orang di dalam ekosistem itu sudah terpercaya misalnya gitu ya. Tapi kita tahu dari mana bahwa dokumen yang mereka tanda tangani atau satu loan agreement atau apa yang mereka tanda tangani itu belum ditemper. Gitu kan ya. Karena kita udah masuk ke dalam satu ekosistem, pasti tetap ada penipuan-penipuan yang mungkin terjadi di dalam ekosistem tersebut, biarpun orangnya di dalamnya sudah betul orang tersebut gitu kan ya. Jadi itu adalah di VIDA kami juga menyediakan tanda tangan elektronik untuk memastikan bahwa memang orang tersebut yang menandatangani, ditandatanganinya belum sama sekali tertemper apa yang ditandatangani, dan non repudiation, jadi artinya nirsangkal di mata hukum. Kemudian yang ketiga, autentikasi. Kalau misalnya saat ini yang banyak terjadi sebenarnya orang yang mendaftar ke satu platform betul orang yang mendaftar, tapi apakah transaksinya itu betul orangnya yang melakukan? Itu jadi sebetulnya hanya punya verifikasi identitas yang baik itu kurang, gitu ya. Masih tetap harus dilanjutkan gitu. Langkah berikutnya adalah untuk mengautentikasi bahwa betul transaksi ini adalah orang itu yang melakukan, dilakukan oleh device yang memang milik dia dan lain-lain gitu. Jadi proses digital identity ini menjadi satu pondasi gitu ya untuk bisa penggunaan dari infrastruktur public IDP, infrastruktur digital public ini, apakah mau data sharing, maka kita perlu lihat yang sharing betul nggak, verifikasi orangnya itu udah betul. Consent, bagaimana cara kita collect consent. Ya, payment juga sama ya. Untuk payment, bagaimana kita mengautentikasi bahwa memang orang tersebut yang melakukan transaksi gitu. Jadi digital identity ini adalah pondasi untuk bisa infrastruktur publik digital ini dipakai dengan baik gitu. Iya, menarik sekali Ibu Sati, karena sekarang kita sudah hidup di era di mana check and verify itu menjadi sesuatu yang kita tidak bisa take for granted anymore. Dan nilai tambah dari identitas digital adalah untuk memberikan safeguard dan juga memberikan visibility, verification, dan sebenarnya menjadi wadah atau ruang gerak bagi pengguna atau user ya Bu Sati. Menarik juga apa yang disebut oleh Bu Sati, beberapa pilar dari VIDA tersendiri, salah satunya adalah AI. Mungkin Bu Sati bisa share apa yang menjadi salah satu inovasi yang VIDA ingin dorong untuk pastikan bahwa masyarakat luas bisa take ownership of their digital identity and bisa thrive juga dari situ sebenarnya Bu. Sebetulnya kan gini ya, sebagai pemain teknologi dan banyak mendukung sektor fintech terutama, ada satu hal yang sangat perlu dijaga, yaitu kepercayaan konsumen atau trust. Ya. Karena kalau tidak ada trust, maka tidak akan ada yang memakai. Secanggih apapun kita punya app, secanggih apapun kita punya teknologi, kalau tidak ada trust, tidak akan dipakai. Ada survei yang mengatakan bahwa 46% dari konsumen yang disurvei tidak percaya atau takut untuk menggunakan layanan karena tidak ada rasa tidak percaya, dan 60% akan menguninstall apapun app tersebut kalau mereka mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Jadi saat itu lumayan severe lah ya gitu. Nah, salah satu hal yang sekarang lagi marak sekali itu sebetulnya adalah penggunaan deepfake untuk verifikasi identitas. Jadi kalau dalam satu proses verifikasi identitas, mungkin teman-teman yang pernah buka akun di bank digital atau buka akun di multi-finance gitu ya, itu kan biasanya cara kita melakukan verifikasi, kita masukin data atau kita foto KTP gitu kan ya. Atau bahkan zaman sekarang Face ID atau Nah, Smart kemudian akan ambil selfie gitu kan ya. Sebetulnya selfie tersebut itu ada dua fungsinya. Tentunya untuk meng-capture bahwa memang untuk meng-capture foto. Tapi sebelum itu sebenarnya itu untuk mengecek apakah itu betul Sati yang melakukan selfie atau fotonya Sati yang orang lain pasang atau videonya. Bahkan orang sampai nekat menempelkan muka atau topeng. Iya. Nah, tapi yang baru itu adalah deepfake. Wow. Deepfake.
gimana kita ngelawan deepfake gitu kan ya. Dan kalau ngomongin AI itu kan adalah satu, mungkin Mas Arief bisa cerita juga ya, dan apa namanya Mbak Maria, itu kan adalah sebuah probabilitas. Tidak mungkin 100%, namanya juga machine learning kan. Makin banyak fraud dia akan makin banyak belajar gitu kan ya. Jadi apa namanya, kita tuh harus berada ahead of the curve of the fraudster dan selalu harus terus mengembangkan. Itu satu. Kedua, apa fallback-nya kalau saat teknologi tidak berfungsi? Karena itu kan balik lagi ya, ini probabilitas. Kalaupun probabilitasnya 99,9%, masih ada 0,1% probabilitas bahwa ada fraud yang bisa tembus. Apa yang akan dilakukan sesudah itu? Jadi perusahaan seperti Vida itulah yang selalu memikirkan tuh ahead of the curve-nya tuh itu. Jadi 99,9% terjaga, tapi yang 0,1% tidak terjaga pun ada fallback, sehingga kita bisa terus belajar dan terus mengalahkan fraud yang ada di lapangan. Betul. We need to be faster than the current changes ya, dan Vida bisa menangkap momentum itu. Nah, Bapak Ibu, ini so far diskusinya menarik banget, sangat jelas rantai pasoknya seperti apa. Pertama, fokus awalnya adalah coverage. Jadi bagaimana kita menjamin coverage kepada masyarakat luas. Kedua adalah bagaimana kita mempunyai safeguard yang melindungi dan memberikan identitas digital kepada masyarakat luas. Karena itu menjadi nilai tambah. Nah, kira-kira apa yang kita bisa belajar bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Konon, misalnya sebagai contoh untuk layanan publik infrastruktur, Estonia bisa menjadi contoh yang menarik dalam integrasi e-government. Tapi mungkin ada negara-negara lain yang bisa menjadi lessons learned untuk kita yang nanti bisa diaplikasikan di konteks nasional. Nah, saya ingin mengundang sang ekonom untuk nggak apa-apa ya, untuk memberikan wawasan itu. What can we learn from abroad that we can build at home? Halo. Halo. Ya, thank you for having me. Perkenalkan, saya Maria, Digital Development dari World Bank. Mungkin kalau boleh share sedikit ya tentang pertanyaan tadi. Jadi betul, kalau di World Bank itu kita manggilnya istilahnya DPI, Digital Public Infrastructure. Ya, dan DPI itu terdiri dari 3, betul tadi sama, digital identification, digital ID, data sharing, dan digital payments. Gitu. Kalau mau melihat contoh-contoh di internasional, memang betul Estonia sudah banyak yang sudah menggadang-gadang Estonia the most digitized country in the world gitu kan ya. Memang betul, lalu tapi ada juga yang lain-lain gitu ya, yang lebih tetangga daripada Estonia gitu. Sekarang sudah mulai banyak juga yang melihat ke Singapura. Ya, ke Singapura itu sudah sangat baik. Nanti aku cerita sedikit. Lalu yang terkenal juga India dengan India Stack-nya. Gitu kan, gimana caranya digital identification Aadhaar di India itu sangat membantu untuk boost financial inclusion gitu, karena mungkin isunya India mirip ya dengan Indonesia gitu. Jadi mungkin waktu pada saat mereka mau membuat rekening bank misalnya untuk bansos, sama ya di sini juga bansos misalnya PKH kan juga banyak transfer ke rekening bank gitu kan. Nah, banyak isunya sebenarnya identification-nya gitu. Bagaimana caranya, seperti tadi Bu Sati udah mention, gimana caranya kita tahu bahwa betul Maria adalah Maria gitu ya. Itu juga ngaruh dengan coverage ID-nya seperti apa. Mungkin belum masih ada kan ya yang belum bisa menunjukkan KTP-nya gitu kalau di konteks Indonesia ya. Nah, di India itu sangat terbantu financial inclusion-nya karena ada digital identification. Karena dari sistem database kependudukannya kayak contoh di sini Dukcapil kan sebenarnya sudah ada perekaman biometriknya. Nah, jadi pada saat mau membuka rekening untuk bansos tersebut, fingerprint tinggal melihat ke biometrik gitu ya. Karena bisa jadi kartunya hilang gitu kan ya. Saya nggak punya saya nggak bawa kemana-mana dompet gitu kan, hilang rusak gitu. Nah, akhirnya yang menjadi solusi adalah authentication berdasarkan biometrik gitu. Nah, itu satu. Lalu yang di Singapura itu juga sekarang banyak yang belajar ke sana gitu ya. Jadi di Singapura itu
kita sudah banyak sekali bisa mengakses layanan publik dan swasta full online. Ya, jadi kita tidak perlu datang ke bank branch misalnya atau ke suatu lokasi untuk verifikasi, tetapi difasilitate dengan adanya DPI itu, yaitu SingPass, digital ID-nya, terus data sharing namanya MyInfo, gitu kan, dan di back end-nya ada Apex namanya, jadi kayak interoperability antara berbagai macam databases. Lalu pemanfaatannya itu jadi contohnya gini ya. Ya. Aku kasih contoh mungkin supaya lebih terbayang lagi konteksnya. Jadi misal anggap tadi ya yang bansos deh gitu ya. Saya apply online. Kemarin waktu pandemi di Singapura itu ada bantuan yang diberikan ke semua warga negara Singapura. Ya. Gitu. Jadi untuk membantu inilah dalam kondisi sulit ya kemarin pandemi. Nah, jadi untuk mengakses bansos tersebut, bantuan tersebut bisa kita request online di website, terus nanti kita masukkan gitu kan, misalnya NIK lah gitu ya. Lalu nanti dia dari website itu akan masuk ke digital ID kita, digital yang ada di aplikasi smartphone. Dari digital identity itu yang namanya SingPass, nanti dia akan autentikasi nih melalui face recognition. Jadi, Maria mau mengakses bansos nih, ceritanya di websitenya Kemensos misalnya gitu ya. Terus akan dilarikan ke autentikasi dengan face recognition di aplikasi digital ID di handphone masing-masing gitu. Lalu setelah verified, kembali ke website untuk bisa ngecek nih otorisasinya dengan perlu database lain kan. Kalau tadi misalnya ngehit ke Dukcapil, Maria benar nggak Maria gitu ya. Tapi nanti data interoperability-nya itu akan melihat ke database Kemensos misalnya. Gitu. Maria dengan NIK segini sudah berhasil login, sudah berhasil masuk, tapi benar nggak dia mempunyai hak untuk menerima bantuan ini gitu. Nah, itu ada otorisasi yang dilakukan berdasarkan data sharing tersebut di belakang ya, di belakang layarnya. Nah, jadi setelah itu ternyata Maria benar warga negara Singapura misalnya gitu ya. Jadi berhak mendapatkan bantuan sebesar berapa dolar gitu. Nah, setelah itu langsung otorisasi payment ke rekening. Jadi digital payment. Gitu. Jadi mungkin itu gambaran dari ekosistem DPI ini dan bagaimana itu bisa sangat membantu service delivery baik pelayanan publik dari pemerintah dan pelayanan swasta gitu. Ya mungkin itu. Pendekatannya dari sini juga adalah untuk mendukung policy yang efisien juga ya. Kita streamline prosesnya, penerima manfaatnya juga bisa bertambah dan keamanan juga terjamin that the person who deserves that bansos for example menerima dana tersebut ya. Di sini bayangan saya adalah governance ya, tata kelola itu selalu menjadi isu ya. Apa tantangan yang Ibu Maria melihat di dalam konteks pembelajaran yang kita perlu belajar lagi lebih dalam di Indonesia? What is the biggest challenge? Di Indonesia ya? Ya. Ya nih, thank you pertanyaannya bagus. Jadi, sebetulnya DPI juga sudah dimulai ya di Indonesia, gitu. Tapi maybe we don't know that it's a DPI gitu kan ya. Jadi masing-masing sektor yang ketiga tadi sebenarnya kan sudah mulai ada pergerakan. Jadi contoh digital identification sudah banyak juga penyedia ya verifiable credential seperti CA dan juga sekarang Kominfo itu juga sudah mulai bergerak untuk memperkuat dan mengembangkan lagi digital ID ekosistem. Lalu untuk digital ID perorangan, jadi digital ID untuk citizen itu sedang juga dikembangkan namanya identitas kependudukan digital dari Dukcapil Kemendagri gitu. Jadi digital ID sudah mulai ada pergerakan ya kan. Nah, digital ID itu yang nanti sebenarnya akan masuk ke dalam menjadi salah satu digital ID ekosistem itu untuk bisa memberikan autentikasi atau verifikasi identitas dengan smartphone tersebut. Itu satu. Lalu yang digital payments as we know sudah banyak ya inisiatif dari BI misalnya BI Fast atau QR gitu kan ya, QRIS.
itu juga sudah mulai bergerak. Lalu untuk data interoperability, Kominfo juga sudah mulai ada sudah lama sebenarnya dengan mantra itu. Sekarang SPLP itu sudah mulai ada juga sistem untuk interoperability data antara lembaga pemerintah, layanan pemerintah. Nah, jadi sebenarnya sudah mulai banyak pergerakan, tetapi kan memang sangat perlu koordinasi ya, gitu, supaya jangan sampai misalnya ada inisiatif baru yang tumpang tindih atau enggak nyambung, atau misalnya ada solusi tetapi karena ada regulasi yang dibatasi sehingga tidak bisa diimplementasikan di use case gitu misalnya. Itu perlu koordinasi. Nah, sekarang beberapa tahun terakhir itu pemerintah juga sedang mendorong inisiatif namanya SPBE. Iya. Coba saya ingat-ingat. Sistem pemerintah berbasis elektronik. Iya, betul. Dikasih 100 ya. Oke deh. Betul. Jadi SPBE itu sebenarnya sekarang didorong Kemenpan RB, ya kan, menjadi salah satu inisiatif untuk a whole of government approach untuk digital transformation, gitu, termasuk DPI ini, gitu. Karena kalau misalnya scattered gitu kan ya, tidak bisa maksimal gitu kan. Nah, akhirnya jadi ada inisiatif government ini, pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasi gitu kan, mengkoordinir melalui SPBE gitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya kan, terutama dengan adanya pemerintahan yang baru, inisiatif untuk whole of government approach untuk digital transformation dan DPI ini bisa semakin diperkuat gitu. Betul, saya jadi tambah semangat tentang SPBE karena kalau saya tidak salah sudah ada permennya ya yang sudah menyusun tim dari SPBE-nya. Mungkin dari Bank Dunia bisa memberikan rekomendasi bagaimana kita bisa mempercepat SPBE dan sebenarnya solusi apa yang kita harus prioritaskan. Do we need an app for everything? For example, when it comes to the e-government, what is an innovation that we can bring forward? Aduh, maaf, jadi pertanyaannya banyak. Don't worry Pak Arief, I will get back to you soon. Ya, jadi kebetulan sekarang juga sedang ada inisiatif untuk ada percepatan, gitu ya, percepatan SPBE. Karena kalau nggak salah SPBE itu peraturannya dikeluarkan 2018-2019 gitu kan ya. Nah, tapi memang sekarang urgensinya udah semakin dipush lagi karena aku rasa juga melihat pengalaman waktu pandemi ya, betapa ketergantungannya kita terhadap layanan digital. Kalau misalnya tidak ada layanan digital gitu kan, gimana gitu. Nah, akhirnya pemerintah pun kayaknya juga udah mulai semakin semangat nih untuk ngedorong supaya SPBE itu bisa berjalan. Nah, jadi sekarang memang sedang banyak konsolidasi gitu ya, supaya melihat layanan-layanan yang prioritas, yang mana nih yang perlu di manage dan di accelerate gitu. Contohnya salah satunya itu tadi digital identification, ekosistem digital ID-nya, terus ya itu tadi ya memperkuat SPLP-nya, memperkuat data interoperability-nya gitu kan. Karena kalau misalnya betul tadi yang dari panel sebelumnya, ini semua akan sangat bergantung dengan the ability to utilize data gitu kan, dan share data dengan cara yang safe gitu. Jadi kalau tidak ada data juga tidak bisa unlocking kemampuan digital ekonomi yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, itu jadi salah satu prioritas dari government juga untuk data interoperability. Memang sangat challenging gitu ya, karena dari foundationnya aja juga masih perlu dibenahi, misalnya cataloging gitu, terus akhirnya dan merapikan structure gitu-gitu. Nah, itu memang masih banyak. Yang satu data itu tadi ya yang di Bappenas masih sedang melakukan itu, dan juga termasuk penguatan data center gitu ya untuk pemerintah. Di Kominfo juga sepengertian saya sedang mendorong juga untuk National Data Center, itu juga sangat penting untuk foundationnya gitu. Nah, nantinya dari foundation ini ada layanan-layanan pemerintah untuk masyarakat yang akan difokuskan, misalnya di bidang sosial gitu ya, terus
misalnya ada juga kalau nggak salah yang aku kemarin coba perpanjang bayar pajak STNK dari Samsat gitu, karena itu kayak salah satu contoh yang sedang dilihat untuk untuk diperkuat gitu, ada akselerasi dari pemerintah. Ya itu sih ya. Ya. Mari kita dukung. Mari kita dukung. Luar biasa wawasan dari Ibu Maria. Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Ibu Maria. Nah, Pak Arief, this is very interesting karena menurut saya, Pak, we are at an inflection point di mana kita di sini mencari keseimbangan antara inovasi dan kebijakan fundamental. Di mana people need internet at the end of the day. Ini fundamentalnya kan itu ya. Jadi bagaimana kita bisa saling mengejar apa yang menjadi basis landasan dan apa yang menjadi sesuatu urgensi yang kita harus garap bersama-sama. Menurut Pak Arief, apakah ini bisa hand in hand? Tantangannya ke depan itu seperti apa Pak Arief? Mudah-mudahan gak terlalu ini ya. Quick aja. Tapi itu menarik. Tadi yang disampaikan Mbak Maria sih luar biasa, macam-macam tuh ya. Iya. Multi stakeholder lah ya. Iya. Tapi tadi ngupdate dikit yang masalah SPBE. Jadi kita kan ada kerja sama Apkasi pemerintah kabupaten kota. Ternyata baru 25% dari 400 something kabupaten yang menerapkan SPBE. Itu PR bersama juga. Jadi 75% itu belum benar Menpan RB nge-push. Tapi ternyata sistem ini masing-masing. Jadi memang masih banyak banget PR sebenarnya kalau kita mau menerapkan SPBE di Indonesia. Jadi masih 75% masih berapa ratus lagi ya seperti ya. 300 lebih kali ya, kurang lebih. Pemerintah kabupaten kita itu belum termasuk mungkin kementerian dan lembaga lainnya yang saya nggak tahu datanya. Nah tadi dibilang sebenarnya kalau ngomongin balik ke internet, tadi kita ngomongin digital identity, SPBE dan mungkin lain-lainnya. Sebenarnya kan balik lagi kalau kita kan fokusnya memang di infrastruktur kan. Balik lagi semua yang itu kan semua ada di layernya di layer atas sebenarnya. Ketika memang kita nggak punya infrastruktur yang kuat, semua itu kan jadi percuma. Ketika kita masih sinyalnya susah atau nggak menjangkau daerah-daerah yang jauh-jauh tadi ya, itu jadi nothing. Jadi gini, tadi kan saya bilang fokus kita kan memang pemerataan. Jadi sebenarnya nomor satu itu pemerataan. Kita baru suka ditanya, internet lemot. Saya paling akhir ini suka bosan ngejawab tentang kenapa internet Indonesia tertinggal jauh gitu ya. Tapi kita punya prinsip sebenarnya namanya quality itu kan sebenarnya akan mengikuti dari pengguna ya. Jadi kita memang fokus sekarang emang pemerataan. Pemerintah sendiri menurut saya ya tadi harus punya roadmap yang jelas juga. Ini infrastruktur digital Indonesia mau dibawa kemana. Kemarin saya baru 2 hari lalu ketemu Pak Menkominfo, dia sampaikan dia baru hire salah satu konsultan yang cukup top lah gitu ya, untuk membuat roadmap digital Indonesia gitu. Sebenarnya ini udah saya utarakan bertahun-tahun lalu gitu kan. Ya Mbak Maria kata udah tahu. Jadi dia saya bilang jangan sampai kita ini selalu ngebuat teknologi yang berubah-berubah gitu. Jadi nggak jelas. Iya. Sepotek. Konsistensinya penting kan Pak Arief ya. Jadi saya ngikutin semenjak lama. Nanti di era ini buatnya teknologi ini. Di era ini buat teknologi ini. Di era yang sekarang teknologinya ini. Dengan bungkusan pemerataan infrastruktur digital gitu kan. Tapi kalau kita mau fiber optik, jangan-jangan kalau kita udah mulai dari 15 tahun lalu gitu ya, udah seluruhnya fiber optik nih, jangan-jangan gitu ya. Tapi karena kita berubah mulu, ini jadi setengah spotek gitu, jadi nggak nyambung nih. Jadi sebenarnya balik lagi kita mau nerapin semua yang, jadi kan menurut saya tuh internet kayak sebenarnya backbone-nya sebenarnya, backbone digitalisasi. Kalau nggak ada backbone-nya ya nggak ada jalan tolnya, apa yang mau dilewatin nih yang di atasnya nggak ada gitu. Jadi tapi ini kan nyambung nih semuanya, nggak bisa parsial, harus jalannya beriringan. Kalau kita ngerjain ini dulu baru selesai juga nanti yang ini ketinggalan semua kan, ini harus paralel. Tapi memang concern utama kita sih memang pemerataan akses dulu, karena ya balik lagi semua yang mau berbau kata digital tanpa akses internetnya gitu ya, nothing kan gitu ya. Jadi bagaimana kita secara step by step menuju akselerasi. Nah, saya ingin just very quickly go to you Ibu Sati, karena not everyone knows about digital identity. Jadi apa pesan Ibu Sati kepada masyarakat
tentang pentingnya mengaplikasikan identitas digital? Sebetulnya kan gini ya, balik ke yang infrastruktur tadi Mas Arief bilang. Kalau kita bicara infrastruktur, tentunya yang pertama balik lagi tadi ya, akses dulu gitu ya. Tapi kedua kan sebenarnya not all technology are created equal. Itu kan ya. Dan pada saat kita ngomong kita bangun infrastruktur, decision yang kita buat sekarang itu berpengaruh ke apa yang akan digunakan 5, 10 ya kan. Apakah kita bangun jalan 2 jalur, 4 jalur, 6 jalur gitu kan ya. Tapi tentunya mungkin kuncinya tuh adalah di modularisasi ya. Kita menggunakan atau membangun infrastruktur yang bisa mengikuti perkembangan kebutuhan kita ke depan. Sebenarnya kan itu yang penting. Nah, kalau kita ngomongin soal kita di luar ngomongin teknologi lah ya. Ya. Ada 3 pilar sebenarnya kalau aku ngelihat mengenai digital identity itu ya. Atau infrastruktur apapun lah, kita ngomongin payment, kita ngomongin data sharing. Yang pertama tuh teknologinya, kedua proses, yang ketiga adalah the people that are using it gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin teknologi yang tadi ya, not all technology are created equal. Kalau di VIDA, filosofi kita adalah gimana caranya teknologi kita itu aman tapi tidak ada friksi. Jadi kalau selama ini kan kalau aman berarti ada friksi. Friksi itu diciptakan supaya ada OTP, ada apa gitu kan ya. Itu kan friksi supaya aman. Tapi kan gimana kita combine the two, karena sekarang kita udah sampai di stage di mana itu bisa dilakukan. Gitu kan ya. Sehingga rasa aman itu apakah diminta oleh tidak oleh konsumen, kita sediain aja sebagai basic necessity. Gitu kan. Itu pertama. Jadi kalau dari sisi teknologi seperti itu. Termasuk juga segala rupa standarisasi lah ya. Di globally ada standar web trust, ada ISO 27001. Sebenarnya kita semua yang main di sektor teknologi, mungkin Mas Arief lebih tahu, Mbak Maria lebih tahu. Itu sebenarnya semua bisa diikuti dan masalahnya mau atau tidak gitu aja sih ya. Nah, kedua ngomongin proses juga gitu kan ya. Kalau prosesnya tidak rapi, maka itu ibaratnya aku selalu bilang ibaratnya kita beli CCTV tapi pintu rumah kita kebuka, terus kita taruh brankas kita di depan pintu, sama aja. CCTV-nya boleh secanggih apapun tidak akan menyetop. Ya. Yang terakhir adalah people. Jadi tadi kan ngomong tidak banyak orang yang tahu mengenai digital identity. Sebetulnya kalau itu seperti Mbak Maria bilang, kalau itu bisa diimplementasikan dengan baik, sebetulnya orang nggak perlu tahu. Apakah orang di Estonia dan di India dan di Singapura menyebut itu digital identity? Enggak. Mereka cuma tahu bahwa apa yang mereka lakukan tuh gampang, mudah, interoperable dan lain-lain. Sebenarnya tidak perlu disebut gitu ya bahwa ini adalah digital identity. Tapi impactnya dirasakan, gitu kan ya. Yang kedua ya bagaimana kita melakukan literasi sebenarnya gitu, karena kita semua tahulah bahwa internet penetration kita sudah baik, tapi literasinya hanya trailing behind it gitu ya, 50% ya kalau nggak salah. Jadi hanya 50% yang paham mengenai literasi digital. Kalau ngomongin literasi keuangan digital itu 50% lagi lebih rendah daripada literasi digitalnya. Ini sangat rendah. Literasi digital identity mungkin jauh lebih rendah lagi karena sangat niche. Jadi sebenarnya yang lebih penting tuh gimana kita membangun teknologi, proses dan melakukan edukasi sedemikian rupa sehingga yang dirasakan adalah impactnya. Dan literasi itu hanya menjadi extension gitu ya, tapi dari penggunaan sehari-hari itu sebetulnya sudah terjaga dengan baik gitu, dengan sendirinya melalui proses dan teknologi yang benar gitu. So let the benefits speak for itself sebenarnya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita overtime padahal diskusinya sudah seru sekali, sudah kayak kita ngeteh di terasnya Bu Sati nih ceritanya. Mungkin sekali lagi once in a while we can do this again, tapi untuk menutup acara ini saya ingin memberikan peluang kepada setiap panelis untuk memberikan kata-kata harapan, pesan dan harapan terkait masa depan IDP kepada masyarakat luas. Mungkin Pak Arief bisa mulai. Oke, singkat aja mungkin ya. Kalau ngomongin harapan, melihat visi Indonesia 2045 gitu ya. Kalau saya ngomong highlight di masalah digitalisasi aja. Saya sih nggak mau kalau kita baru nyampe itu 2045 gitu ya. Kalau saya lihat beberapa visi infrastruktur digital, kalau kita nunggu 2040 lama banget gitu.
Iya. Kita juga udah keburu pensiun jangan-jangan. Kalau ngomongin harapan, saya berharap 2030 sebenarnya. Itu udah make sense ketika memang infrastruktur kita udah mature, literasi udah mungkin di atas 70%. Dan yang pasti ya tadi, ya, saya pikir itu sangat make sense sih kita lakuin kalau kita punya roadmap tadi yang katanya Pak Menteri lagi buat tadi. Itu aja pokoknya. Bu Sati? Mungkin nyambung ya. Nyambung. Sebetulnya kan kita kalau nggak salah data tuh menunjukkan harapan kita adalah ekonomi terbesar kelima di dunia di 2045. Kan sebetulnya itu. Ujung-ujungnya kan yang kita inginkan kan sebetulnya adalah inklusivitas. Inklusi, gimana caranya kita nyampe ke inklusi keuangan. Karena kita nomor 5 di dunia pun kalau itu tidak inklusif, then there's a problem there. Jadi harapanku lebih dengan infrastruktur digital publik ini, kita bukan hanya menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, tapi gimana caranya kita melakukan itu dengan sehat dan aman, dan tentunya dengan tingkat inklusi yang membuat kita semua bangga lah sebagai orang Indonesia. Local wisdom, international profile. Bagaimana Ibu Maria? Mungkin nyambung juga. Sambung. Iya, supaya nyambung. Nggak pantun ya Mbak ya? Kirain. Aku pun setuju. Jadi kita udah tahu ya sama-sama negara ini punya visi ke depan seperti apa. Dan I really believe digital is one of the way, gitu kan, untuk percepatan itu gitu ya tadi, dan sudah terlihat juga kok di negara-negara lain kalau mereka bisa utilizing digital technologies-nya dengan maksimal, itulah yang akan mendorong percepatan ekonomi mereka gitu ya. Inovasi di berbagai macam sektor yang penting, yang bisa mendorong ke peningkatan ekonomi. Nah itu juga pasti karena adanya inovasi digital gitu. Nah ayo kita bersama-sama, baik di pemerintah, di industri, ya kan, di akademisi gitu, semua emang harus bekerja bersama sih. Kalau media, ya, asosiasi, ya, untuk mencapai visi itu bersama gitu. Baik, konsultan kebagi juga kan? Konsultan. Oh, iya. Tapi kalau saya bisa merangkum Bapak Ibu apa yang telah didiskusikan hari ini, sebenarnya this is a story of inclusion. Ya. Bagaimana kita bisa mendorong inklusi untuk mencapai Indonesia yang lebih mandiri, lebih kuat dan lebih maju untuk Indonesia emas. Baik Bapak Ibu, mungkin tepuk tangan yang meriah untuk para panelis yang luar biasa. Waktu kita sudah selesai, kita izin mundur dan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Bapak Raffi Saif sudah berkenan untuk memoderasi Fintech Visionary Talk pada sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panelis di sesi diskusi kali ini. Bapak Muhammad Arif, Ibu Sartira Swanto, Ibu Maria Tambunan.